Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali ya, Pak Heru ini semakin jadi di DKI Jakarta. Ya jadi yang pertama ini baru diangkat Anies 3 bulan lalu, Heru Budi copot dirut MRT, Muhammad Aprindi gegara alasan ini. Mari kita analisa bersama. Padahal hanya menjabat 2 bulan. Ini bukan gubernur loh, tapi ini adalah PJ gubernur, serasa melebihi dari gubernur. Kira-kira seperti itu. Mari kita baca dulu bagaimana komentar-komentar para netizen seperti ini. Ini komentar-komentar para netizen. Belum 2 pekan jadi PJ gubernur, Heru copot dirut MRT yang baru 3 bulan menjabat ini. Ternyata duplikat Ahok main copot. Biasanya 3 bulan seorang pimpinan beri penilaian pada bawahan bisa kerja atau tidak, baru diberi sanksi peringatan 1, 2, 3, bukan main copot. Apa mungkin pesanan aja? Ini orang kerjanya belum kelihatan sudah masukin kolega-kolega di instansi ini. Cari cuan, terakhir Jokowi dicopot sama dia. Hus, adab itu. Pejabat itu harus berjiwa negarawan. Jangan politikwan, harus berpola pikir luas dan cerdas. Kalau gini kan kelihatan kerdil dan seperti tidak bekerja dan untuk rakyat tapi untuk kepentingan golongan. Wajar setiap pejabat akan menaruh orang kepercayaan di setiap posisi strategis. Anies pun demikian saat menjabat gubernur. Ini akal sehat untuk yang sehat akal. Modal jabatan tunjuk-tunjukkan, kelakuan sudah melebihi Ahok. Tinggal 2 pekan ke depan mungkin sudah main gusur lahan. Lantas sebulan kemudian tukar guling atau jual aset Pemprov, 2 bulan kemudian izin reklamasi dibuka kembali. Inilah yang kemudian rakyat bisa menilai itu sendiri seperti apa Pak Heru, kepemimpinan Pak Heru ini begitu kan, apakah lebih baik dari Anies Baswedan atau bagaimana? Ada kemungkinan jika izin reklamasi dibuka kembali mungkin itu tujuan utama. Ternyata permainan kasar ya, kasih tanda orang yang model seperti ini tidak akan bahagia hidupnya, sejarah akan mencatat keburukannya. Ini yang saya baca ini adalah pro dan kontra di Twitter ya, yang lagi rame hari ini. Penghancuran kota dimulai oleh pejabat titipan yang bekerja. Wow, luar biasa sekali. Alasan penyegaran pula makin jelas kaleng-kaleng. Hebat de Heru, bocor halus ontak kuali. Mantap, pemilu serentak rupanya mau untuk atik peraturan. Digeleng-geleng soal utak-atik anggaran, sekarang sampai kepala daerah. Dengan sendirinya kota Jakarta akan rusak secara perlahan akibat ditangani orang ini. Jadi begini, kepentingan-kepentingan seorang pemimpin dimanapun itu pasti ada kepentingan dan pasti ada bisikan-bisikan oligarki di belakangnya begitu. Tidak hanya siapapun begitu, karena inilah kalau kepentingan-kepentingan itu yang dihadapi oleh Pak Heru kuat, ya mungkin tidak bisa terjadi begitu. Tetapi kalau lemah, maka kemudian banyak yang membisik-bisik bahwa ini dan itu begitu kan. Inilah namanya kepentingan. Semua orang pasti menamakan kepentingan begitu. Dan bahkan para oligarki sekarang itu ya utamanya adalah cuan dan kepentingan begitu. Dan bahkan ini PLT 2,5 tahun tanpa dipilih rakyat, dulu ikut bahagia dengan warga Jakarta, selanjutnya turut berlangsunggawa. Bela Sungkawa minimal 2,5 tahun. Ya iya, serasa gubernur begitu karena 25 tahun itu. 2,5 tahun itu serasa lama banget begitu kan. Heru seharusnya ada itikat baik ke masyarakat. Kalau baru 2 pekan menjabat langsung dibongkar-bongkar, kelihatan lemah konsep dan visinya. Tunggu saja kegaduhan seperti era Ahok. Jadi artinya menurut saya pribadi ya, kalau hal seperti ini terjadi ya mungkin publik bisa menilai sendiri bagaimana sosok kepemimpinan begitu kan, karena seseorang itu banyak yang mengatakan bahwa ini adalah bisikan-bisikan oligarki dan sebagainya, tetapi kami tidak tahu. Tetapi kami kalau melihat bahwa hari ini adalah banyak kepentingan-kepentingan terselubung para oligarki itu sendiri gitu. Ini masyarakat punya hak menolak penunjuk gubernur apalagi tidak sesuai kehendak rakyat, merusak apa yang sudah dibangun. Ini berpaduan dua ini menghasilkan ini. Ini banyak sekali, ini settingan, ini banyak sekali. Tetapi mari kita baca komentar beritanya seperti ini. Ini beritanya yang lagi viral hari ini.
Baru diangkat Anies 3 bulan lalu, Heru Budi copot Dirut MRT Muhammad Aprindi gegara alasan ini. Dikutip dari Suara Jakarta ID, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Muhammad Aprindi dari jabatannya sebagai Direktur Utama Dirut PT MRT Jakarta karena alasan kemampuan mencari pendanaan. Kini jabat Dirut MRT diisi oleh Tuhiat. Umur jabatan Aprindi juga baru 3 bulan sejak bulan Juli lalu diangkat oleh ex-gubernur Anies Baswedan. Hal ini diungkap oleh pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara BUMD DKI Fitria Rahardiani. Fitria menyebutkan perlu ada koordinasi yang lebih intens terkait pendanaan untuk kelanjutan proyek pembangunan jalur MRT fase 2 agar bisa segera terrealisasi. Kedepan diperlukan upaya semakin intensif untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan pendanaan khususnya pembiayaan fase 2 dan fase 3 berikutnya dalam waktu dekat. Ini 10 hari menjabat, Heru Budi copot Aprindi yang baru 3 bulan jadi Dirut MRT Jakarta. Ya karena hanya 3 bulan. 3 bulan itu seharusnya penyesuaian. Baru nanti 1 tahun boleh perombakan jabatan begitu kan? Boleh. Karena 3 bulan ini masih penyesuaian tahapan, masih bersosialisasi dan sebagainya. Kini kenapa kok tiba-tiba dicopot? Inilah yang kemudian hal seperti ini ya mana mungkin 3 bulan itu bisa bekerja semaksimal mungkin begitu kan. Karena apa? Karena ya 3 bulan waktu yang sangat pendek sekali begitu kan. Jadi pertama ya sosialisasi, masih pelajarin ini dan itu, membangun komunikasi dan sebagainya. Inilah yang kemudian para siapapun ya kalau 3 bulan tidak bisa begitu kan. Jadi tidak hanya mencopot sana sini begitu, jangan-jangan yang dicopot diganti lagi belum tentu yang lebih baik begitu. Kira-kira seperti itu. Seperti Anies dan Heru lah. Kira-kira seperti itu. Pemilihan Tuhiat sendiri juga diharapkan mampu menjawab persoalan ini. Tuhiat sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Modal Integrasi Transportasi Jabodetabek. Selain itu, Tuhiat juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta sejak 2017 hingga 2020. Saudara Tuhiat yang memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing diharapkan dapat memperkuat proses koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholder PT MRT Jakarta dalam upaya pemenuhan pendanaan tersebut. Bahkan kendati demikian di bawah PT MRT Jakarta tersebut memiliki progres yang cukup baik dan bawah kepemimpinan Aprindi. Aprindi disebut menorehkan prestasi seperti kenaikan jumlah penumpang pada triwulan 3 tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini kan punya prestasi juga begitu kan. Inilah ada apa begitu kan. Ini integratis transportasi halte CSW dan stasiun ASEAN dukung infrastruktur pada KBT simpanan tamu Bulus ini. Ini banyak sekali ini. Dan bahkan ini berita lain, belum 2 pekan jadi gubernur, Heru copot Dirut MRT yang baru 3 bulan menjabat. Kalau menurut saya pribadi ya 3 bulan itu sudah menorehkan prestasi begitu kan. Jadi waktu yang sangat sedikit menurut saya. Yang pertama mempelajari bagaimana membangun jaringan, terus kemudian bersosialisasi dan sebagainya begitu kan. Tidak hanya itu, mungkin ada kepentingan terselubung di balik ini semua begitu. Saya tidak tahu, tetapi kami yang lihat dari segi kepemimpinan Heru ini belum menunjukkan apa-apa hari ini. Bahkan ya hanya sana sini sana sini, tapi belum menunjukkan prestasi yang belum kelihatan prestasinya begitu kan. Jadi artinya bahwa kalau sudah 2 pekan ini tidak menunjukkan apa-apa ya sama aja begitu. Kenapa harus pecat sana pecat sini begitu kan. Inilah yang kemudian harus diintrospeksi diri bagi seorang pemimpin begitu. Ini Heru Budi copot Dirut MRT Jakarta Aprindi yang baru 3 bulan diangkat Anies Baswedan. Di Liputan 6, pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Muhammad Aprindi dari jabatan sebagai Direktur Utama Dirut PT Moda Raya Terpadu MRT Jakarta.
Diketahui Aprindi ber3 bulan menjabat sebagai Dirut Jakarta usai sebelumnya diangkat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah BPBUMD DKI Fitria Rahadiani menyebut perombakan jabatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran di tubuh MRT Jakarta. Ya, kalau hanya perombakan jabatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran di tubuh MRT, ya mungkin perlu digarisbawahi begitu kan. Anies Baswedan mengangkat seorang Aprindi itu tidak mudah. Karena apa? Karena dia dianggap sebagai punya prestasi begitu. Ya, wallahu alam, kalau ada kepentingan dan bisikan-bisikan oligarki saya tidak tahu begitu. Tapi di situ sisi, kalau kita menganalisa, semua pemimpin itu pasti punya bisikan-bisikan seperti itu dan pasti punya titipan-titipan yang tidak terduga, karena semua orang pasti melakukan seperti itu begitu kan. Tetapi apakah Pak Heru ini mampu menolak dari kepentingan-kepentingan seseorang? Inilah pertanyaan publik begitu kan. Posisi Dirut PT MRT kini dipegang oleh Tuhiat yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Modal Integrasi Transportasi. Ruhiat sendiri diketahui juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Manajemen. Fitria menyampaikan agar ke depan Tuhiat dapat memperkuat proses koordinasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh pemangku kekuasaan terkait. Luar biasa sekali ya Pak Heru ini. Ya, luar biasanya ya mencopot sana sini ya, samalah kayak kepemimpinan Ahok, kira-kira seperti itu gitu kan. Jadi apa yang saya sampaikan ini dari desain begitu kan. Kepemimpinan Heru itu disamakan dengan kepemimpinan Ahok, copot sana sini begitu. Tapi saya tidak tahu, wallahu alam. Baru 3 bulan menjabat, PC Gubernur Heru Budi copot Dirut MRT pasukan Mas Ahayi Eng Ing Eng. Ini politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana soroti pencopotan Muhammad Aprindi dari jabatan sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta. Ini oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Panca pun secara singkat menanggapi pencopotan Aprindi baru menjadi pimpinan BUMD DKI yang membidang angkutan umum berbasis rel itu sejak 3 bulan lalu. Dan bahkan Eng Ing Eng ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya. Diketahui pencopotan Aprindi ini berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham RUPS yang ditandatangani pada 25 Oktober. PT MRT Jakarta Perseroda merupakan BUMD dengan 99,70% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo. Kemudian Heru menunjukkan Tuhiat menjadi Direktur Utama PT MRT Jakarta menggantikan Aprindi. Kebijakan Heru ini dilakukan tepat di hari ke-9 menjabat sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama dan anggota komisaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bahkan selanjutnya pergantian jabatan juga terjadi pada jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta, yaitu dengan diangkatnya Dodi Winajarko sebagai Komisaris Utama, Bambang Kristiono sebagai Komisaris, dan William P. Sabandar sebagai Komisaris. Diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta fase 2 dan fase-fase berikutnya, ucapnya. Bahkan Fitria sendiri menyebut Tuhiat merupakan sosok berpengalaman dalam dunia transportasi Jakarta. Sebelum menjadi Direktur Utama MRT, Tuhiat menjabat sebagai Direktur Utama PT Modal Integrasi Transportasi Jabodetabek. Ya, kalau ada perombakan seperti itu ya sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi perlu diingat kalau hanya copot sana sini begitu kan. Jadi Pak Heru itu sebenarnya memberikan kesempatan terlebih dahulu begitu kan kepada Pak Apriyandi tersebut, memberikan kesempatan ya mungkin 1 tahun bisa. Apakah tidak ada prestasi apa yang dibangun oleh Pak Apriyandi, ya mungkin bisa merombak itu. Kalau hanya 3 bulan, apalagi Pak Heru hanya menjabat 2 pekan ini begitu kan, sudah copot sana copot sini begitu kan. Itu kan sudah artinya walaupun berpengalaman dalam dunia pemerintahan ya tidak seperti itu. Saya kira seperti itu begitu kan. Dalam artian
Ya, kalau ingin membangun bangsa, marilah bangun bersama-sama begitu kan. Bukan hanya membangun dari seseorang yang punya kepentingan dan oligarki-oligarki yang membisikkan kepada Pak Heru atau siapa. Kalau Pak Heru bisa melakukan dan kuat menerima dan menolak kepentingan-kepentingan seseorang di balik itu semua, ya saya apresiasi sekali begitu kan. Tetapi kalau hanya ini kepentingan yang dititipkan, maka ya hancurlah ke demokrasi kita. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.